Perkembangan sosial emosi masa dewasa tengah. Kelompok kami terdiri atas Arvina Rizkyananda, Heprianti, Herlambang Oktadita, saya sendiri, dan Nova Herdiana. Dari referensi yang kami dapatkan, pengertian dari masa dewasa tengah ini ialah masa perkembangannya yang dimulai dari kira-kira usia 40 tahun dan berakhir hingga 60 tahun. Atau ada pula yang mengatakan bahwa masa dewasa menengah ini dimulai dari usia 35 tahun sampai 45 tahun dan berakhir antara 55 sampai 65 tahun. Jadi pada masa ini waktu meningkatnya minat untuk mewariskan hal nilai-nilai pada generasi berikutnya. Lanjut lagi teori kepribadian dan perkembangan. Jadi tahap-tahap masa dewasa yang kami kutip memiliki 3 poin khusus, yaitu tahap generativitas menurut Erikson. Menurut Erikson, orang dewasa yang memasuki masa dewasa tengah atau parubaya akan menghadapi sebuah tahapan penting, yaitu generativitas. Generativitas merupakan hasrat pada orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari dirinya kepada generasi penerusnya. Yang kedua adalah masa kehidupan. Menurut Levinson, biasanya usia fase pada dewasa menengah dimulai dari usia 40-an. Biasanya seseorang yang telah mencapai karir yang stabil dan memandang ke depan untuk memilih jenis kehidupan yang hendak ia jalani sebagai orang dewasa madya. Jika hal tersebut telah terpenuhi, maka disinilah fase dimulainya seseorang untuk memasuki fase dewasa parubaya. Dan terakhir, variasi individual. Di sini dijelaskan dalam pandangan mengenai variasi individual, orang dewasa menengah akan menginterpretasikan, membentuk, mengubah, dan memberikan makna pada kehidupannya sehingga lebih berarti lagi pada lingkungan sekitar. Dan pendekatan peristiwa hidup, life event approach. Salah satu cara untuk menelaah perkembangan kepribadian orang dewasa, yaitu dengan mengarahkan perhatian pada peristiwa hidup. Jadi orang dewasa madya ini lebih mengarahkan perhatiannya kepada peristiwa hidupnya di masa lampau maupun dari masa sekarang agar menjadi suatu cerita yang dapat ia ceritakan dari pengalaman hidupnya kepada generasi yang akan datang. Dan selanjutnya adalah stres di parubaya. Jadi parubaya ini merupakan masa di mana mayoritas orang dewasa mengalami krisis. Seandainya mereka benar-benar mengalami krisis pada fase ini, maka krisis itu tidak jauh dari seperti kehilangannya pekerjaannya, masalah keuangan, ataupun masalah penyakit yang sedang ia landa pada fase ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi masa dewasa tengah. Jadi, emosi itu bukan hanya sekedar marah, tapi ada banyak sekali jenis-jenis dari emosi. Seperti rasa senang, sedih, gembira, kasih sayang, bahkan kecewa. Tapi banyak orang hanya menganggap bahwa emosi itu sekedar marah, padahal banyak sekali jenisnya. Lalu juga kedewasaan. Nah, kedewasaan seseorang itu dapat kita lihat dari cara dia mengendalikan emosi, apakah ia mampu lebih bersabar, apakah ia mampu untuk mengatur dirinya lebih baik. Nah, lalu juga menyalurkan emosi dengan dikendalikan oleh akal dan pertimbangan yang sehat akan dapat melahirkan sebuah tindakan yang menunjukkan kedewasaan. Jadi memang pada masa dewasa tengah ini orang-orang cenderung memiliki emosi yang sudah stabil dan juga cenderung tenang. Lalu ada emosional, kepribadian, dan usia masa dewasa tengah. Jadi ini adalah sebuah studi survei dari Midus yang sudah kami rangkum dalam beberapa poin. Jadi di sini tertulis bahwa sebagian besar individu yang menikah pada masa
Di masa parubayanya cenderung memiliki emosi yang lebih positif daripada individu yang tidak menikah. Lalu juga kesehatan fisik itu berpengaruh eh, karena semakin baik fisik yang dimiliki oleh parubaya, maka semakin sedikit pula emosi negatif yang akan dikeluarkan. Lalu juga tentang stabilitas dan perubahan. Nah, memang dalam meta analisis terakhir, perubahan sifat kepribadian terbesar itu terjadi pada masa dewasa awal, yaitu pada usia 20 sampai 40 tahun. Ketika sudah memasuki usia masa dewasa tengah, kepribadian individu itu sudah menunjukkan stabilitas yang lebih besar daripada ketika mereka masih muda. Lalu yang selanjutnya itu ada perkembangan sosial masa dewasa tengah. Jadi pada usia dewasa tengah sering membawa perubahan minat dalam kehidupan sosial. Karena sebagai pasangan yang tanggung jawab keluarganya berkurang dan status ekonomi mereka meningkat, mereka dapat lebih banyak terlibat dengan kegiatan sosial dibandingkan semasa mudanya. Kenapa? Karena pada masa dewasa mudanya itu mereka tuh kayak lebih fokus kepada mencari uang, menata keluarga, mengurus anak, berbanding terbalik dengan masa dewasa tengahnya. Karena pada masa dewasa tengah itu anak-anak mereka kan sudah dewasa dan bahkan ada yang sudah berkeluarga, meninggalkan rumah, jadi mereka tuh kayak mengalami masa kesepian dan mereka tuh merasa kesepian itu mereka menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Seperti banyak banget tuh orang tua kayak ibu-ibu itu yang sudah memasuki dewasa tengah itu mengadakan arisan, dan mereka tuh kayak sering mengadakan acara kayak makan malam gitu, makan-makan itu tuh agar mereka bisa mengatasi rasa kesepian yang mereka alami, rasa kejenuhan tadi. Lalu selanjutnya itu ada relasi. Yang pertama itu cinta dan pernikahan di usia parubaya. Jadi beberapa pernikahan terjadi di masa dewasa awal dan terasa sulit dan terjal, namun akan berubah menjadi lebih biasa ketika memasuki masa dewasa tengah. Jadi emang sih kan mereka yang baru-baru menikah itu emang banyak banget tuh rintangan, halangan. Tapi ketika mereka bisa melewati itu, pada masa dewasa tengahnya mereka akan mengalami kestabilan rumah tangga. Lalu yang selanjutnya itu ada sindrom emptiness. Salah satu peristiwa penting ketika menjadi orang tua adalah saat menghantarkan anak memasuki kehidupan dewasa. Kebanyakan individu beranggapan bahwa tugas mereka sebagai orang tua akan berakhir setelah anak-anaknya menjadi dewasa dan meninggalkan rumah untuk kuliah, bekerja, ataupun menikah. Jadi mereka tuh itu ketika anak-anaknya sudah dewasa dan pergi meninggalkan rumah untuk berkuliah ataupun bekerja atau bahkan berkeluarga, jadi mereka tuh kayak mengalami kesendirian, kesepian, dan kehampaan di dalam rumah itu. Jadi mereka tuh kayak sering merasa kayak tertekan karena kesepian itu. Lalu selanjutnya ada relasi di antara saudara kandung dan persahabatan. Jadi hubungan di masa dewasa dengan saudara kandung bisa sangat dekat, apatis, ataupun sangat bersaing. Saudara kandung yang memiliki hubungan dekat dan harmonis saat di masa dewasa biasanya memang telah memiliki kedekatan yang sangat erat pada masa kanak-kanaknya, sehingga itu terbawa ke masa-masa selanjutnya. Dan kemudian itu ada kakek nenek. Dan yang pertama itu kakek nenek itu ada peran dan gaya sebagai kakek nenek. Menurut sebagian individu, menjalani peran sebagai kakek nenek dapat memberikan imbalan biologis dan rasa kontinuitas. Namun bagi sebagian individu yang lainnya, mereka memberikan pengalaman pemenuhan diri yang bersifat emosional, menciptakan rasa kebersamaan dan kepuasan yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya ketika berrelasi sebagai orang tua. Lalu kemudian perubahan profil kakek nenek. Jadi mereka yang mengalami perceraian, kehamilan remaja, dan penyalahgunaan obat yang dilakukan orang tua biasanya menjadi alasan utama bagi kakek dan nenek untuk mengulang kembali apapun mengambil peran sebagai orang tua. Padahal kan itu bukan tugas mereka lagi, karena mereka kan sudah menjadi kakek dan nenek. Lalu selanjutnya yang terakhir ada
relasi antar generasi. Dalam studi ini di seluruh 21 negara, orang dewasa masa menengah dan orang dewasa yang lebih tua mengapresiasikan rasa tanggung jawab yang kuat antara generasi dalam keluarga mereka. Orang dewasa menengah dapat membagikan pengalaman hidup yang ia punya kepada generasi yang lebih muda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tentang penyesuaian sosial pada masa dewasa tengah. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor pertama, sejauh mana seseorang dapat memainkan peran sosial secara tepat dan sesuai apa yang ia harapkan. Faktor kedua, yaitu seberapa banyak kepuasan yang diperoleh seseorang. Bahaya personal dan sosial pada masa dewasa tengah, yaitu bahaya sosial dan kepribadian yang paling besar bagi mereka yang berusia madya, timbul karena kecenderungan untuk menerima pendapat umum tentang kebudayaan bahwa orang usia madya biasanya gemuk dan botak. Karena kurangnya informasi tentang ilmiah tentang usia madya, banyak kepercayaan tradisional dan budaya klis tetap dipegang. Akan tetapi, selama penyesuaian kepribadian dan penyesuaian sosial dapat menerima kepercayaan tradisional dan budaya klis tersebut, orang tidak semata-mata mengartikan hal tersebut sebagai bahaya saja. Beberapa bahaya sosial dan kepribadian dianggap penting, sehingga orang mengalami kesulitan. Bahaya sosial. Penyesuaian sosial masa dewasa tengah dibawa bertahap sejak seseorang masih muda. Jadi, jika seseorang pada masa mudanya kurang interaksi, merupakan sebuah bahaya, karena semakin bertambahnya usia seseorang, maka ia semakin tergantung pada orang lain, terutama pada orang yang ditinggal suami, istrinya, anaknya, sedangkan keluarganya sibuk dengan dunianya masing-masing, sehingga itu yang menyebabkan individu menjadi kesepian, tak bahagia, sehingga menyebabkan ia terlambat dalam proses penyesuaian sosialnya.